Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya AM Fatur Ramadan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid Jibril dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mursidin dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tasya Resmi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Komponen-komponen semikonduktor. pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian semikonduktor, jenis-jenis semikonduktor, doping semikonduktor, dan komponen-komponen semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Jenis-jenis semikonduktor terbagi atas dua. Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang masih murni, yang belum diberi pendopingan atau ketidakmurnian, yang dimana elektron bebas dan hole-nya itu sama, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan muatan. Contohnya adalah komponen-komponen yang berbahan silikon seperti dioda. Yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau doping, di mana pemberian doping ini dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas yang lebih banyak dan permanen, yang diharapkan akan dapat menghantarkan listrik, yang dimana jika diberi pendopingan ini maka semikonduktor akan mengalami penurunan nilai hambatan. Doping semikonduktor. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol dengan menambah sejumlah kecil ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini disebut dopan. Pemberian doping dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen, yang diharapkan akan dapat mengantarkan listrik. Keempat, komponen-komponen semikonduktor. Pertama yaitu dioda. Dioda merupakan komponen-komponen semikonduktor elektronika daya yang memiliki dua terminal, yaitu anode dan katoda. Dioda digunakan sebagai pancakelar on jika potensial pada anode lebih positif daripada potensial pada katoda, dan dioda akan memblok off jika potensial pada anode lebih negatif daripada potensial katoda. Yang kedua adalah resistor. Resistor memiliki berbagai macam komponen. Komponen yang pertama adalah SCR atau Silicon Controlled Rectifier. SCR ini memiliki tiga terminal. Yang pertama adalah anoda, katoda, dan gate. Penggunaan SCR dalam inputnya dapat berupa tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Ketika sumber masuk berupa searah, jika anoda lebih positif daripada katoda, terminal gate dialiri arus pulsa positif, SCR akan on terus walau gate diputus atau dialiri pulsa negatif. Agar SCR menjadi off pada katodanya, harus dibuat lebih potensial daripada anodanya. Yang kedua adalah GTO, Gate Turn Off Resistor. GTO merupakan komponen elektronika daya yang memiliki tiga terminal, yaitu anoda, katoda, dan gerbang atau gate. Karakteristik dari GTO seperti SCR. GTO akan konduksi on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda, dan pada terminal gerbang dialiri pulsa arus positif dan akan terus on.
GTO akan off jika terminal gerbang dan katoda diberi tegangan yang lebih negatif atau dialiri pulsa arus negatif. Yang ketiga adalah teriak. Teriak adalah bidirectional triode thyristor. Ini menunjukkan saklar dua arah yang dapat mengalirkan arus listrik kedua arah ketika dipicu atau dihidupkan. Teriak dapat menyalakan baik dengan tegangan positif ataupun negatif pada elektrode gelombang. Teriak akan aktif ketika polaritas pada anoda lebih positif daripada katodanya dan gate-nya diberi popularitas positif, begitu pula juga sebaliknya. Setelah terkonduksi, sebuah teriak akan tetap bekerja selama arus yang mengalir pada teriak lebih besar daripada arus penahan walau arus gate-nya dihilangkan. Satu-satunya cara untuk membuka teriak adalah dengan mengurangi arus IT di bawah arus IH. Transistor merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Dalam rangkaian elektronika daya, transistor umumnya dioperasikan sebagai saklar dengan konfigurasi emitor bersama. Transistor dengan jenis NPN akan on jika pada terminal kolektor emitor diberikan panjar atau bias, dan pada basis memiliki potensial lebih positif daripada emitor dan memiliki arus basis yang mampu mengendalikan transistor pada daerah jenuh. Sebaliknya, transistor akan off jika arus basis dikurangi sehingga pada kolektor tidak dapat mengalirkan arus listrik. Jika dilihat transistor dalam keadaan ideal, ketika transistor dalam kondisi on memiliki karakteristik tegangan pada terminal emitor dan kolektor sama dengan 0 dan arus mengalir sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, ketika transistor dalam keadaan off memiliki karakteristik tegangan pada transistor sama dengan tegangan sumbernya dan arus mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi transistor on dan off ini dapat dikatakan tidak terjadi kerugian daya pada transistor sebagai saklar. MOSFET merupakan komponen semikonduktor daya yang memiliki 3 terminal, yaitu gerbang, sumber, dan pengalir. MOSFET bekerja atas dasar prinsip kendali tegangan atau voltage driven. Jika pada terminal gerbang sumber dicatu tegangan yang cukup besar, maka piranti akan on, sehingga menghasilkan tegangan yang kecil antara terminal pengalir sumber. Ketika MOSFET dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada MOSFET sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan 0. Insulet Gate Bipolar Transistor atau IGBT. IGBT merupakan transistor elektronika daya yang merupakan gabungan antara MOSFET, transistor, dan GTO. Seperti MOSFET, IGBT memiliki impedansi gerbang yang tinggi, sehingga hanya memerlukan arus yang kecil untuk mengaktifkannya. Seperti transistor, IGBT memiliki tegangan kondisi on yang kecil, meskipun komponen ini memiliki rating tegangan yang besar dan mampu memblok tegangan negatif dan seperti halnya GTO. Sekian materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi